Jadi ketika kita jaya itu seharusnya harus waspada dengan kejayaan ini, karena orang-orang itu ada yang iri, ada yang cara kasarannya tuh melek dengan kejayaan-kejayaan yang terjadi pada setiap bangsa, negara ataupun keluarga lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 11, saya cinta, saya banggakan, saya sayangi. Mari kita pada pertemuan selanjutnya ini kita pelajari syariat Islam tentang gambaran dunia Islam pada abad pertengahan. Jadi abad pertengahan perlu kita ketahui bahwa ini berlangsung mulai tahun 1258 sampai 1800 Masehi. Selanjutnya bahwa setelah kita tahu jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol, pimpinan dilakukan tahun 1258 Masehi. Ini tidak hanya membuat atau mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah, tetapi hari ini merupakan masa-masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena selama kurun waktu itu adalah Islam mencapai kejayaannya. Kita tahu di zaman Khalifah Al-Ma'mun, kemudian Khalifah Al-Rashid, semua tertata rapi, ilmu pengetahuan, penelitian, ekonomi, kebudayaan, benar-benar menunjukkan kejayaan yang begitu mendunia. Jadi kejayaan tidak hanya terlokal di daerah Baghdad, tetapi di luar Baghdad pun sangat diakui. Sehingga banyak negara-negara imperial, negara penjajah yang begitu iri betapa melihat keindahan dan kemajuan Islam di Baghdad. Maka tidak heran bahwa misi-misi imperial para penjajah Barat, terutama orang-orang Mongol itu, ada beberapa motivasi seperti yang saya kemukakan dulu. Motivasi gold, glory, prosperity. Jadi ketika kita jaya itu seharusnya harus waspada dengan kejayaan ini, karena orang-orang itu ada yang iri, ada yang cara kasarannya tuh melek dengan kejayaan-kejayaan yang terjadi pada setiap bangsa, negara ataupun keluarga lah. Maka harus hati-hati kita. Ini merupakan ibrah atau menjadi suatu pelajaran bahwa ketika seseorang jaya mencapai kejayaan, jangan lupa kita punya antisipasi dan punya bagaimana supaya kejayaan ini tetap abadi. Jadi kita perlu mengadakan koreksi di berbagai lini hubungan kita, pertahanan dan keamanan kita, pribadi kita di kalangan orang lain bagaimana. Seharusnya harus baik semua, sehingga kita itu di samping menjaga diri juga terjaga diri kita oleh pihak lain. Jangan sampai kita itu setelah jaya lalu kita lena, ini yang menjadi parah. Makanya di sini ada beberapa hal yang patut kita lihat. Jika kejayaan itu berlangsung, maka harus ada beberapa perhitungan yang perlu kita pegangi. Dan di sini ada hal yang membuat para khalifah ada yang terlena, sehingga sempat
menjadi rongrongan bangsa Mongol, bahkan sampai menyerang, sampai bisa mengalahkan, bahkan sampai menghancurkan kerajaan atau dinasti Abbasiyah. Jadi yang perlu kita pelajari, sehingga dari akibat serangan tadi menjadikan beberapa kemunduran bidang politik, ekonomi, sosial budaya, peradaban, dan lain sebagainya. Jadi tatanan negara rusak semua karena peristiwa itu peristiwa yang paling menyedihkan. Ketika kekhalifahan diserbu oleh orang-orang mulia, dihancurkan bahkan dibakar seluruh khazanah keilmuan, perpustakaan dibakar, kemudian keluarga-keluarganya dibantai semua. Dengan demikian praktis bahwa kekhalifahan di Baghdad itu dikuasai oleh orang Mongol. Tidak hanya itu saja, Timur Leng datang juga untuk menguasai dan menindas lagi negara Abbasiyah atau kekhalifahan Abbasiyah. Hal seperti ini kemudian menjadi kajian-kajian para ilmuwan, para ahli negara, dan ahli politik. Kemudian setelah beberapa peristiwa yang menyedihkan ini menghancurkan Islam, maka ada beberapa orang, beberapa tokoh-tokoh yang sempat berdiri untuk bagaimana setidaknya meredam, jangan sampai terlalu panjang, terlalu lama Islam ini hancur dan hilang keseluruhan khazanah keilmuannya. Maka ada yang tampil dalam keadaan ini dan bisa teratasi dengan munculnya 3 kerajaan besar, yaitu Turki Utsmani, kerajaan Safawi, kemudian kerajaan Mongol. Turki Utsmani berada di Turki, kemudian Mongol Safawi berada di Iran atau Teheran, kemudian Mongol berada di India. Sebelum kita mengurai ke arah selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa 3 kerajaan tersebut ada masing-masing ada pendirinya. Yang kita perlu tambahi bahwa di dalam buku ini belum terjelaskan siapa pendirinya kerajaan besar ini, karena kerajaan ini mewarnai langkah selanjutnya di periode abad pertengahan ini. Kerajaan Utsmani berdiri di Turki. Pendirinya adalah Utsman I, putra Artogrol. Berdiri tahun 1300 Masehi. Jadi pendirinya itu perlu kamu catat adalah Utsman I, putra Artogrol. Kemudian pendiri Safawi, kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi berdiri di Tabriz, di Persia, di Iran sana. Pendirinya adalah Shah Ismail atau Safawi, juga disebut dengan Ismail I atau Ismail Safawi. Berdiri tahun 1501 Masehi. Kemudian kerajaan Mongol berdiri di India. Tahun 1626. Pendirinya adalah Zainuddin Muhammad Babur. Babur ada keturunan Timur Leng, tapi yang sudah masuk Islam. Kemudian ada yang juga menulis terputus, Zahir ad-Din begitu. Nah, kemudian ada tambahan Babur, Zainuddin Babur itu. Babur diartikan bahasa sana adalah si macan. Tapi kalau kamu nanti ada bertanya dan mungkin evaluasi bahwa Zabur itu adalah
Tim adalah artinya adalah si macan. Baik, dalam program berikutnya. Jadi setelah Raja Utsmani berdiri, ya, beberapa waktu kerajaan Al-Khalifah pertama sampai ke-6 mengalami kejayaan, mengalami perkembangan yang bagus, bisa mengatasi berbagai hal, setidaknya mempertahankan kerajaan Islam yang pernah hancur. Tapi setelah Khalifah ke-6 atau Sulaiman Al-Qanun, terjadi beberapa penurunan tingkat kualitas atau tingkat loyalitas pemerintahan atau para khalifah yang berkuasa. Sehingga tercatat bahwa masa kemunduran terjadi pada abad 18 Masehi. Dan ini beberapa negara atau beberapa bagian dari kerajaan Utsmani ada menginginkan untuk merdeka dan bahkan membuat beberapa pemberontakan seperti di Syria bahwa pimpinan Kurdi Jumbulan dan bahkan sampai di Arab ada aliansi antara Muhammad Abdul Wahab dengan penguasa lokal Ibnu Saud. Aliansi itu adalah merupakan ikatan dua negara atau lebih yang tujuan adalah tujuan politik. Ini yang membuat yang terakhir Kerajaan Utsmani semakin terperosok, semakin mundur. Dan bahkan terakhir tercatat bahwa Kerajaan Utsmani ini menjadi bertambah mundur, mencapai tingkat selesainya terhadap gerakan baruan politik, yaitu dengan berdirinya Republik Turki Utsmani atau Republik Turki pada tahun 1924 Masehi. Nah, jadi tercatat di sini bahwa setelah masa kejayaan sekian atau 6 periode khalifah, maka setelah itu mundur. Tidak lain adalah karena para khalifah yang berkuasa tidak mampu untuk menangani bagaimana gerakan politik negara-negara yang dikuasai, gerakan-gerakan ekonomi, bagaimana kemajuannya, kemudian pengetahuan bagaimana ternyata negara bagian tidak bisa untuk menerima kekuasaan dari pusat. Inilah merupakan sedikit gambaran bagaimana irama atau gelombang Islam setelah kehancuran Baghdad. Ini kita bisa simak. Nanti kita berikutnya adalah menyimak tentang kerajaan Safawi di Persia. Karena waktu sudah habis, kita nanti bicarakan di waktu yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.